cek, cek, cek. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang di gereja maupun yang ada di rumah. Baik, sebelum kita masuk dalam ibadah, coba duduk dengan tenang, sikap yang baik. Kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan dengan berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik. Yuk kita bernyanyi memuji Tuhan dengan sebuah nyanyian Matahari Bersinar Terang. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Begitu. Baik, sekarang kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan, yaitu mulai dari titah pertama hingga titahnya yang ke-10. Titah pertama hingga titahnya yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya
Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa sama-sama untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali. Oke adik-adik, ayo kita bernyanyi. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik, nat epistel untuk kita minggu ini masih sama dengan yang minggu lalu, yaitu Matius pasal 5 ayat. Masih ada yang ingat? Ada tertulis ayat 7. Matius 5 ayat
7. Sudah dapat? Kita sama-sama membacanya. Matius pasal 5 ayat 7. Kita sama-sama ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi kita baca. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdiri untuk sama-sama mengucapkan iman percaya kita. Bangkit berdiri adik-adik, bangkit berdiri semua. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mengucapkan, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali. kita bernyanyi adik-adik. Tenanglah kini hatiku,
kita sekolah minggu. Hai 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 adik-adik yang sangat terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang online hai juga adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini pengumumannya masih sama, yaitu minggu depan kita sekolah minggu jam 7. Tadi Bu Guru sangat senang, karena apa? Yang terlambat sedikit saja. Senang banget Bu Guru. Akhirnya anak sekolah minggu mau datang tidak telat sama sekali. Itu adalah suatu kemajuan yang sangat hebat. Coba tepuk tangan, tepuk tangan. Keren. Keren adik-adik ya, sudah datang tidak terlambat. Apalagi nanti memuji Tuhan dari awal sampai akhir, kan seperti itu. Oke adik-adik, kemudian yang berikutnya, jangan pernah lupa cuci tangan kemanapun kalian pergi. Mau pergi kemana-mana pun cuci tangan dulu. Pulang dari mana-mana cuci tangan dulu. Maskernya sekali pakai langsung kayak gini nih, yang sekali pakai itu langsung dirobek, buang tempat sampah ya adik-adik ya. Kalau yang masker kain bisa dicuci lagi. Kalau masker yang seperti ini tuh kan banyak yang pakai itu. Sekali pakai langsung buang, dikoyak baru dibuang ke tempat sampah. Oke adik-adik, jauhi keramaian. Kalaupun lagi tidak bisa menjauhi, masker tidak boleh dibuka kecuali pada saat makan. Gimana makan tidak buka masker Bu Guru? Oke, terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita bernyanyi kembali sambil mengumpulkan persembahan. Ayo siapkan persembahannya di tangan kanan. Jangan dikucek-kucek gini ya, dilipat yang baik. Oke.
sudah datang untuk bertemu dengan Tuhan, tadi kita mohon berkat-Nya dulu supaya kita semuanya ketika datang tidak dengan sia-sia duduk saja. Yuk kita berdoa dulu, lopit tangannya yuk. Oh masih ada yang belum tuh, lopit tangannya sayang. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Karena kami semuanya Tuhan sertai dari rumah kami masing-masing tiba di rumah-Mu ini dengan selamat. Kami semuanya rindu mendengarkan firman-Mu. Karenanya Bapa, buka hati pikiran kami untuk boleh masuk firman-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Dan berkati juga kami supaya saat mendengarkan firman-Mu nanti kami boleh mendengarkan dengan tenang dan diam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Wih, semangatnya seperti matahari bersinar di sana. Shalom. Oke. Kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 14. Yuk. Matiusnya dulu, Matiusnya pasal 14. Kak, tolonglah Kak dibantu kakak-kakak. Ada adik-adik yang baru mulai belajar buka Alkitab ya Pung ya? Ada kakak-kakak di situ bantuin. Matius pasal 14 tertulis di dalam ayat 25 hingga ayatnya yang ke-33. Siapa yang sudah ketemu angkat tangan? Wih, hebat, ini dia anak-anak sekolah minggu yang sudah memang benar-benar rindu untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Tapi perempuan belum. Sebelah sini belum. Siapa yang sudah ketemu di sini? Baik. Inang akan bacakan dulu dari depan. Nanti di saat-saat tertentu Inang akan tunjuk lanjutkan ayat berikutnya untuk seseorang yang ada di sana. Oke? Baik, Inang akan baca. Bang Edo, mic-nya disiapkan ya. Ada yang nanti itu duluan dapat itu nyambung yang Inang minta ya. Matius ayat 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33 demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 tengah malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak dengan takut. Tetapi ayat 27 Bang Edo kasih mic-nya dengan yang di depan nih baju biru. Ini nomor 2 dari sebelah sini. Dia udah dapat tadi. Nomor 27 sayang. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30 yang sana Bang, dekat kakak Leni tuh. Ayat 30 dia udah ketemu dari tadi. Iya, yang paling tepi. Ah itu. Iya. 30. Yuk. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yuk semuanya ayat yang terakhir sampai selesai kita baca.
Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Siapa yang pernah pergi ke pantai angkat tangan? Kok cuma sedikit ya? Siapa yang pernah siapa yang pernah mandi air pasang bercoba yang lalu? Pernah juga. Siapa yang pernah jalan-jalan di bawah mama atau papanya naik perahu? Ada juga. Gimana rasanya? Gimana rasanya, Pung? Enak atau takut? Yang bilang enak angkat tangan. Coba yang bilang enak. Coba yang bilang enak angkat tangan. Enak naik perahu kan? Yang bilang takut biasanya perempuan. Siapa yang bilang takut naik perahu di atas air? Inang juga waktu kecil gitu, takut naik perahu atau sampan di atas air. Karena apa? Karena bayangan Inang itu kalau air itu dalam, kalau kita kecemplung ke dalamnya kita akan tenggelam. Oke? Nah, ini kisah tentang seorang yang katanya pemberani, namanya Petrus. Jam 3 subuh, siapa yang pernah bangun jam 3 subuh? Terus keluar rumah sendirian. Takut enggak mau. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus sedang berada di pantai. Nah, Petrus, di pantai itu biasanya orang cari-cari ikan, nangkap ikan, karena memang Petrus itu dulu adalah penjala ikan kan. Nah, tetapi yang membuat mereka takut adalah ketika di tengah malam, nggak mungkin ya, subuh-subuh di malam hari itu, Bang tolong gambarnya diputar. Mereka melihat seseorang berjalan di tengah danau yang gelap itu. Lalu mereka yang ada di situ termasuk murid-murid Yesus, mereka berteriak-teriak, itu hantu. Hantu. Takut kan? Kalau bilang hantu kan nggak pernah bilang hantu, nggak gitu kan? Pernah enggak anak-anak bilang gitu? Hantu. Siapa yang bilang gitu? Nggak ada kan? Semuanya pasti dalam keadaan mencekam dan takut. Lalu mereka bilang, itu hantu. Oh, takut. Nah, tapi Yesus bilang, tenang, ini aku. Yesus bilang, tenang, ini aku, bukan hantu. Aduh, lega hatinya. Terus Petrus dengan beraninya bilang, Tuhan kalau memang itu Engkau, katanya, aku ingin bukti, panggil aku juga jalan di atas air. Kan Petrus mau ini supaya Yesus, apa yang dikatakan Yesus itu benar, mau nolong. Sini Petrus, sini. Mulailah Petrus jalan di atas air dengan gagahnya nih. Makin lama, makin jauh ke tengah. Masih berani juga. Dengan gayanya. Masih berani juga. Dia noleh ke belakang, gelap. Dia noleh ke sana ke depan, masih jauh. Mulai dia, nyampe nggak aku ini ya? Nyampe nggak aku ini ya? Gitu ya. Ketika dia mulai ketakutan, mulai rasa ragunya datang, ingat, ketika dia mulai bimbang akan sampai dan tidak, mulailah kakinya itu, mula-mula mata kakinya dulu nih tenggelam nih kan, mata kaki, sejuk, jalan lagi,
udah mulai makin sejuk. Betisnya tenggelam lagi. Aduh, lanjut nggak ya? Sekarang lututnya udah tenggelam kan? Aduh, gimana ini kakiku udah tenggelam, mau lanjut gimana ya? Ketika dia masih tetap ragu kepada panggilan Yesus tadi, makin lama makin banyak bagian tubuhnya yang tenggelam, sampai akhirnya dia benar-benar hampir tenggelam. Lalu dia bilang, Tuhan tolong aku. Dalam takut dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak berseru dengan penghuni laut itu, tapi dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Apakah Tuhan membiarkannya atau mengatakan nyaman lo, rasain lo? Apakah begitu Tuhan Yesus? Tidak, segera Tuhan Yesus datang menolongnya dan selamatlah Petrus hingga di tujuan. Nah, ketika kita bimbang kepada pertolongan Tuhan, kita cari pertolongan dari yang lain, maka kita akan tenggelam. Kan saya enggak di dalam air, Inang. Tenggelam maksudnya kita akan semakin tidak percaya kepada Tuhan. Nah, setelah Petrus sampai, apa yang dia lakukan? Mereka semuanya menyembah dan bersujud kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Bersembah dan bersujud kepada Tuhan. Setelah mereka melihat Petrus tiba dengan selamat, lalu mereka bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Nah, siapa yang pernah merasakan gelisah, apalagi kan kalau yang swasta sih sudah selesai ulangannya kemarin ya. Udahkah? Siapa yang sudah selesai ulangan kenaikan kelasnya, angkat tangan? Oh, belum. Besok anak-anak semua akan mengikuti ulangan kenaikan kelas yang di negeri. Siapa yang masih merasa takut untuk ikut ulangan, angkat tangan. Nah, melalui, turunkan tangannya Pung, melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita diajak satu. Nanti akan ingin tanya lagi nih. Satu, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan peduli, kasih, dan tetap mau menolong setiap orang yang minta tolong kepadanya. Ulangi, ada berapa tadi Pung? Ada berapa tadi? 2. Oh, 2, pintar. Hebat. Yang pertama tadi apa, Pak? Siapa yang masih ingat, angkat tangan. Oh, lupa. Yang pertama, Tuhan mau menolong setiap orang yang minta tolong kepadanya. Minta tolongnya harus sungguh-sungguh. Petrus saja teriak dia minta tolongnya. Siapa yang menemukan ayat itu? Tuhan tolong aku. Artinya orang yang berseru, kita minta pertolongan kepada Tuhan dengan doa. Jadi itu artinya kalau kita berdoa harus
Sungguh-sungguh. Siapa yang kalau diajak berdoa sungguh-sungguh? Ada? Mulai sekarang kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau disuruh lopit tangannya, lopit tangannya. Kalau disuruh ucapkan doa Bapa kami semuanya, ucapkan dengan baik. Petrus saja teriak loh, minta tolong kepada Tuhan, ya. Jadi kita memohon pertolongan kepada Tuhan lewat lewat doa. Harus sungguh-sungguh kayak Petrus. Kemudian, apakah Tuhan mau dengar doa kita? Mau. Karena itu upayakanlah mulai dari sekarang berdoanya sungguh-sungguh. Nang, boleh ndak gini? Kan ini waktu itu kan aku ngawankan mama nih ikut pesta nih. Waktu diajak berdoa nih, kan aku masih anak-anak, boleh ndak hanya emak-emaknya dengan bapak-bapaknya saja yang berdoa? Kita ngomong-ngomong gitu, boleh ndak? Enggak boleh, biasakan dari sekarang. Dimanapun kita berada, ini yang paling penting. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kalau diajak berdoa, semua berarti yang ada di tempat itu harus berdoa. Kan saya bukan ibu-ibu, Nang, masih anak-anak, boleh dong. Tidak baik. Petrus saja berteriak dari tengah laut, Tuhan dengar doanya. Nah karena itu, mari kita membiasakan diri. Satu, minta tolong kepada Tuhan pada saat kita melakukan apa yang harus kita lakukan. 3 saja hari ini. 2, Tuhan pasti mendengar, menolong kita orang yang sungguh-sungguh berdoa. 3, berdoalah dimanapun kita berada pada saat memang kita harus berdoa. Tadi berdoanya si Petrus itu berteriaknya di mana? Tuhan tolonglah aku. Di tengah laut. Jadi berdoa itu di mana saja, kapan saja, dalam situasi apapun Tuhan mau mendengarkan doa kita, ya. Kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Tadi Petrus saja minta tolong itu di mana? Dari tengah laut. Apakah Tuhan mau menolongnya? Mau. Nah, apalagi kalau kita sungguh-sungguh berdoanya kan. Nah, jadi pada saat kita mengalami ketakutan, di tengah jalan misalnya ikut mama papa naik mobil, tiba-tiba mobilnya mogok. Ndak apa, kita juga ikut berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melanjutkan perjalanan. Kalau membetulkan mobilnya sih bukan Tuhan yang datang, tetapi Tuhan akan mengirimkan pertolongan lewat orang-orang yang terberkati bisa membetulkan mobil yang rusak. Tuhan tidak akan datang ngebengkelin mobil yang rusak, tidak. Tapi dalam doa kita mohon dan Tuhan akan mengirimkan orang yang terberkati bisa memperbaiki mobil untuk melanjutkan perjalanan kita. Nah, begitu. Kesedak nih, buru-buru makan bakso, ketelan, nggak dikunyah dulu baksonya, nyangkut di tenggorokan. Boleh minta tolong Tuhan enggak? Boleh. Tuhan mengirimkan orang yang memang terberkati bisa memberikan pertolongan kepada kita sehingga si bakso tadi bisa tertelan dengan baik. Apakah itu papa, mama, dan orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi bukan Tuhan yang datang, tetapi orang-orang yang terberkati menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan. Baik, sekarang Inang mau tanya dulu Kak Yos.
tolong ya diingat, dicatat lagi ya, di catatan kemarin tuh tambahkan untuk dapat hadiah di waktu Natal nanti. Bang Edo catat ya. Siapa yang bisa jawab tetap ya, berarti dia memperhatikan dengan baik. Siapa sih yang berjalan di tengah laut tadi ingin dia mengikuti jejak Yesus jalan di atas air? Petrus. Betul dia, Petrus. Ih, di mana mereka waktu itu? Di mana mereka waktu itu? Di tengah laut. Di tengah laut, benar dia Kak Yos, di tengah laut. Kira-kira jam berapa peristiwanya ya? Jam 3 malam. Benar, 3 cukup. Jam 3 cukup. Semuanya berarti memperhatikan dengan baik. Akan lebih baik lagi kalau nanti ditanya semuanya bisa menjawab. Dalam kitab apa kisah ini yang kita dengarkan pagi ini? Angkat tangan. Matius ayat ayat 25 sampai 32. Tapi yang belum dulu, masa dia saja sih dari tadi jawabnya? Yang belum jawab satupun dari tadi, pertanyaannya kembali diulang. Dalam kitab apakah kisah yang kita dengar hari ini? Angkat tangan. Matius pasal 14 ayat 25 sampai 33. Iya, lopit tangannya karena hari ini kita diajak untuk berdoa dimanapun mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk boleh bertemu dengan Engkau lewat firman-Mu. Dimanapun kami berada, apapun keberadaan kami, ternyata Tuhan mau mendengarkan doa kami. Karenanya Bapa, biarlah kami senantiasa membiasakan diri kami untuk berdoa dengan baik dan sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Oke adik-adik, kita bernyanyi. Yang kuat suaranya adik-adik. Go kelas di roha doa.
sukacita. Yuk kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik, Pung. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Belum dijemput jangan pulang dulu ya. Yang belum dijemput tunggu di gereja, yang sudah boleh cari mama papanya.